Dengan food yang nggak enak, dengan perawatan medis yang tidak ada karena nggak ada uang, itu penderitaannya luar biasa. Mungkin kalau dia bisa ngomong, they will say like this, please kill me now. I rather die than to live like this. Nama saya Karin. Saya salah satu co-foundernya Jan, dan saya in charge bagian domestik, terus juga edukasi dan kampanye-kampanye yang ada hubungan dengan domestik. Jan itu ya Jakarta Animal Aid Network, kita adalah organisasi yang non-profit dan kami coba untuk meningkatkan kesejahteraan hewan di seluruh Indonesia ya. Kami di Jan punya banyak program untuk wildlife, untuk domestik, edukasi, kampanye-kampanye, dan kami mulai Januari 2008. Pertama ini kita punya domestik ya, kita punya shelter, kita ada program adopsi, ada juga program Dog Meat Free Indonesia, terus ada edukasi. Nah untuk wildlife ada banyak sekali kegiatan, termasuk juga kampanye-kampanye dan proyek. Kalau misalnya domestik ya kegiatan utama mungkin adalah kita rescue, kita kasih perawatan medis karena biasanya kan mereka kan kalau datang ke sini kan tidak seperti ini ya, mereka kan benar-benar kurus dan sakit dan trauma gitu. Jadi pekerjaan kita tuh banyak ya, bukan hanya rescue saja. Rescue saja itu sih gampang ya. Habis itu yang sulit tuh rehabilitasinya, menghilangkan traumanya, terus juga untuk kasih perawatan medis karena ya itu mereka rata-rata tuh kondisinya jelek. Kita juga ada program edukasi untuk sekolah-sekolah, jadi kita ke sekolah-sekolah untuk edukasi mengenai kesejahteraan hewan, tapi bukan hanya itu, kita juga soal jadi manusia kita nggak boleh jahat ya, kita juga harus mengapresiasi, appreciate hewan ya. Kalau kita nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan disakiti ya, dan kita harus mulai dari kecil ya, mereka masih kecil ya, jadi semacam semacam character building juga ya, kita ajarin empati, tanggung jawab gitu. Tapi mungkin yang sekarang bisa dilihat ya pas pandemi ini adalah banyak orang yang sudah tidak mampu untuk merawat hewannya ya. Jadi sebelum pandemi kita sudah overwhelmed banget gitu. Jadi banyak sekali yang minta rescue segala macam. Sekarang semakin banyak karena ada banyak orang yang sudah tidak mampu untuk pelihara anjingnya gitu, karena mungkin mereka kehilangan pekerjaannya, jadi pemasukannya tidak ada. Saya Mary, saya dokter hewan di Jakarta Animal Aid Network. Saya di sini sudah bekerja selama 7 tahun ya. Kita saat ini di Jan Domestik, kita memelihara dan merawat ada anjing, kucing, dan kuda. Jadi kita di sini menerapkan manajemen shelter management ya, di mana kita punya protokol juga yang kita develop. Adalah saat merescue anjing tidak boleh langsung masuk ke dalam shelter. Jadi anjing akan saat direscue akan dibawa ke klinik hewan terdekat, kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan atau pemeriksaan lain yang terkait dengan kondisi yang saat dia ditemukan. Kalau misalnya pemberian makan, kita juga 2 kali sehari, terus kita pastikan juga menggunakan makanan yang bernutrisi. Kita pastikan memang budgetnya akan jadi lebih besar, tapi itu akan membuat hewan-hewan kita terpelihara dengan baik gitu. Karena kita dengan memberikan nutrisi yang baik, otomatis pertumbuhannya juga dia akan baik dan imun sistemnya juga akan lebih baik karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Beda-beda. Iya. Tapi kan bentuknya yang beda. Kalau ini kan memang yang bagusnya kita pesan dari pabriknya langsung. Oh, ini dari pabriknya langsung di Cianjur ya? Kiri. Oh, ini stok bentuknya ya? Iya. Bentuknya bagus.
lembut, putih, banyak menirnya, beras. Kita akan menjalankan shelter management ya, jadi kita tidak rescue terus menampung terus, karena kita juga memikirkan kualitas hidup untuk hewan yang kita rescue di sini gitu. Jadi jangan sampai kita punya ratusan anjing tapi kita tidak bisa rawat dengan baik gitu. Jadi kita ada limitnya, dan ya tentunya kan keuangan kita juga ada batasnya, terus tenaga juga ada batasnya, jadi kita tidak bisa rescue terus menerus. Kalau kami baik anjingnya, baik kucingnya gitu, karena ya kami bonding sama mereka, karena ya itu tadi kan kita punya waktu untuk mereka. Kalau misalnya kita punya 5.000 ekor, kita nggak akan punya waktu masing-masing kayak gitu. Pada tahun 2009, Jan sendiri sudah membangun proyek untuk Peduli Kuda Pekerja, yaitu dengan memberikan pelatihan dan membangun kawasan untuk stable untuk kuda-kuda andong di Puri, Jakarta Barat. Nah, tapi sayangnya regulasi pemerintah saat itu tidak mendukung, dan akhirnya kita stuck, dan di situ tersendat, ya kita tidak bisa jalan lagi programnya. Kasus kuda Chester itu adalah tahun 2017, dia viral banget, kuda andong yang sudah jatuh ke tanah tetap dipukul sampai berdarah-darah. Jadi dia sudah nggak bisa bangun, tetap dipukul sama kusirnya, dan itu ada salah satu yang videoin dan kirim ke kita, dan ternyata banyak banget yang nge-share gitu, dan benar-benar viral, dan itu Chester yang di sana. Ya puji Tuhan dia ini ya recover, dan turns out dia benar-benar anak manis banget, baik banget, dan memang dia sudah tua, jadi memang sudah tua dan memang kondisinya sangat buruk. Salah satu kusir laporkan ke kami, ke Jan, terus sebenarnya kita tidak mau menambahkan kuda lagi, karena sebenarnya kan bukan solusi, karena begitu banyak kuda yang menderita dan tidak diurus dengan baik, jadi itu bukan solusinya. Ya, jadi matanya ketusuk paku, tapi nggak pernah dibersihkan sama orangnya, dan terus-menerus kuda tersebut dipakai untuk kerja dengan posisi luka terbuka dan nanahnya pertama kali datang kita sekitar 1-2 minggu, nanahnya terus mengalir. Infeksinya sudah sampai nekrosis kan, sampai bola matanya sudah rusak. Jadi kita nggak bisa selamatin bola matanya. Ya maksudnya seperti itu parahnya. Belum lagi pengobatan tradisional yang dilakukan oleh pemilik kuda dan kusir andong. Misalnya kasus tetanus ya. Kalau di kuda-kuda andong pengobatan tradisionalnya cukup kejam, cukup sangat kejam ya. Misalnya ditusuk sama bambu dadanya untuk mengeluarkan darah kotor, tanda kutip. Padahal itu yang akan memperparah dan membuat mati gitu. Tapi ya melihat kondisi Brando yang begitu parah ya, kita akhirnya memutuskan untuk coba untuk merescue dia. Awalnya sih pemiliknya tuh agak kurang kooperatif, karena dia punya pikiran gini, dia masih bisa lari, jadi nggak ada masalah gitu. Nah itu kan proses edukasi, kan kita juga coba menjelaskan bahwa ini tuh bom waktu gitu ya, dia tuh lama-lama tuh akan bisa literally drop dead gitu ya, karena mungkin tetanus atau infeksi kelamahan. Jadi itu pasti infeksinya juga sudah kemana-mana gitu. Jadi untuk proses menjelaskan itu sulit sekali. Makanya tadi saya bilang sebenarnya tuh dari rescue yang paling sulit adalah manusia, karena mereka pikir nggak masalah gitu. Ini hanya hewan kok gitu. Nah, mereka sih sebenarnya melihat mereka seperti mesin gitu. Nah kita bilang gini sama mereka, oke, Anda melihatnya sebagai alat untuk dapat uang ya, tapi kenapa alat itu tidak dirawat dengan baik gitu loh, karena nanti mereka kan juga rugi. Coba kalau mereka rawat dengan baik ya kan, umurnya akan lebih panjang, terus dia bisa kerja lebih lama segala macam, tapi ya kadang-kadang untuk menjelaskan itu masih sedikit sulit gitu. Tadinya kan infeksi parah, itu baunya tuh benar-benar luar biasa gitu, itu nananya kan dripping terus. Perjalanan dia
dia tuh masih panjang ya, karena ini kan luka yang besar dan terbuka, dan dokter hewan sudah bilang bahwa nanti kita akan nunggu dulu ya sampai infeksinya terkendali, lukanya sudah lebih sehat ya kelihatan, nanti mungkin akan di skin flap ya, jadi dia akan ambil kulit dari tempat lain dan akan menutup itu, karena mungkin itu hanya jalan satu-satunya untuk menutup itu karena terlalu lebar gitu. Iya kak. Bayangkan aja kalau misalnya satu kereta andong dinaikin 6 orang dewasa. Satu orang dewasa rata-rata pukul rata 50 kilo. 6 kali 5 300, belum keretanya. Keretanya 150 kilo. Jadi kalian bisa jumlahkan dan berapa berat badannya. Rata-rata 150 sampai 250 kilo itu paling maksimum. Jadi bisa kita lihat bahwa itu butuh standarisasi, itu butuh peningkatan. Ya kita mulai sekarang dengan program Peduli Kuda Pekerja ini. Saat ini masih belum bisa untuk memaksa untuk ditutup industri kuda andong di sini, tapi at least yang kita bisa adalah bagaimana kita bisa ningkatin kesejahteraan hewannya. Kontribusi sekecil apapun kami percaya asal kita mulai itu kita bisa ngebantu mereka. Jadi ya itu yang akan kita lakukan. Itu dia ngapain guling-guling, Mas? Dia guling-guling kalau apa ya, bisa kayak orang, kalau orang itu kayak ngulet, jadi dia bisa apa, enak, biar enak badannya. Laporan yang masuk tuh itu banyak sekali. Setiap hari ada puluhan yang masuk. Dan itu hewannya tuh macam-macam, ya anjing, ya kucing, ya kuda, ya satwa liar, macam-macam. Jadi mungkin saya rasa mungkin hanya 20%. Kita lihat situasi di shelter ya untuk anjing dan kucing. Kalau kita punya tempat ya kita rescue. Kalau misalnya kita tidak punya tempat, kita akan sarankan untuk mungkin cari shelter lain. Atau kita juga lihat orangnya. Kalau orangnya kooperatif dan dia mau make an effort ya, misalnya aduh saya benar-benar pengen rescue, kita juga bisa menawarkan Anda bisa nggak foster dulu, nanti kita akan bantu dengan biaya, pengobatan segala macam, tapi kendala kita kan tempat. Iya, karena kenapa harus beli kalau udah begitu banyak anjing menunggu rumah gitu. Kami selalu bilang gini, jangan mensupport itu gitu, karena kalau misalnya kita beli berarti kita mensupport bisnis yang kurang baik gitu loh, dan yang ada banyak penderitaan juga. Terus kalau zaman dulu ya itu mungkin yang anjing yang direscue kan kebanyakan anjing mix ya, tapi kalau sekarang anjing ras tuh banyak sekali ya, Shih Tzu, dari anjing kecil seperti Shih Tzu, Chihuahua, Maltese dan lain-lain sampai Golden, Pitbull, German Shepherd. Jadi sebenarnya kalau misalnya alasan orang, iya tapi saya ingin punya anjing ras, kita juga punya banyak kok, dan shelter-shelter lain juga gitu. Jadi ya memang lebih baik adopsi daripada beli gitu. Makanya kita punya hashtag Adopt Don't Shop gitu. Punya anjing itu bukan sebuah kursi atau sepatu yang rusak yang kita bisa buang kalau nanti kita udah nggak suka lagi. Ini tuh makhluk hidup gitu loh ya. Jadi kalau sebelum kita memutuskan untuk adopsi ataupun beli ya, walaupun kita lebih prefer adopsi ya, tapi kan itu kan orang punya pilihan masing-masing ya. Paling tidak kita harus berkomitmen ya seumur hidup ya. Makanya kita selalu bilang sebelum adopsi,
Anda bisa nggak kasih komitmen sekitar 15 sampai 16 tahun ya, seumur biasanya kan bisa setua itu ya. Jadi dan kita nggak boleh dong misalnya kalau dia masih muda kita senang, nanti udah tua kita tidak senang. Makanya sebagai pemilik hewan kita harus terlibat untuk merawat dia supaya kita ada bonding ya, supaya nanti kalau misalnya dia udah agak tua kita tetap sayang gitu. Kita pun juga kan nanti kalau misalnya udah tua kan nggak mau dong dibuang sama anak kita gitu. Misalnya mama papa repot gitu, males gitu, ya jangan gitu. Seharusnya kita semakin sayang gitu. Jadi kita coba untuk bikin lingkungan yang enak dan nyaman dengan makanan yang bernutrisi dan baik. Mereka juga seperti dilihat yang di kandang tidak banyak dan yang di kandang juga kandangnya besar, dan itu juga ada alasan kenapa mereka di kandang, karena mungkin mereka masih agresif sama anjing lain, masih menjalankan proses rehabilitasi gitu. Nah, kita juga ada dokter hewan di sini, terus ya di sini ada juga banyak waktunya untuk main, ada banyak ruangan untuk main juga, diajak jalan juga gitu. Jadi ya kita coba untuk menjalankan shelter management dengan baik supaya anjing yang di sini tuh sejahtera dan happy gitu. Kita bantuin, ayo gitu loh, ayo kalau mau berubah yuk kita berubah sama-sama gitu. Kita harus menjadi manusia yang peduli gitu ya, jangan kita hanya pikirin diri sendiri, karena lama-lama semuanya dunia ini tuh akan rusak ya, itu karena kelakuan manusia gitu.